Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan pengantar akuntansi chapter 18, yaitu Introduction to Managerial Accounting atau pengantar akuntansi manajerial yang akan dimulai dari saya. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Ervada dengan NPM akhir 194. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi keuangan dan membedakannya dari akuntansi manajerial. Jadi, definisi dan fokus akuntansi manajerial itu sistem yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan internal yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan tujuan akuntansi keuangan yaitu menyediakan informasi bagi pengguna eksternal. Selanjutnya, perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial berdasarkan beberapa kriteria utama. Yang pertama, dari pengguna primer, akuntansi keuangan, pengguna utamanya adalah pihak eksternal perusahaan, contohnya pemegang saham, kreditur, atau pemberi pinjaman, regulator, atau pemerintah, dan publik. Sedangkan akuntansi manajerial, pengguna utamanya adalah pihak internal perusahaan, contohnya manajer operasional, eksekutif, atau direksi, dan staf di berbagai tingkatan. Yang kedua, dari persyaratan regulasi. Akuntansi keuangan wajib mengikuti standar akuntansi eksternal seperti GAAP atau IFRS. Laporan keuangan diaudit secara eksternal untuk memastikan objektivitas dan kepatuhan. Sedangkan akuntansi manajerial tidak diwajibkan oleh aturan eksternal. Sifatnya fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik manajemen di internal perusahaan. Misalnya membuat laporan yang hanya dibutuhkan untuk keputusan tertentu. Yang ketiga, dari fokusnya waktu, akuntansi keuangan fokus pada data historis atau masa lalu dan harus objektif, yaitu melaporkan apa yang telah terjadi berdasarkan transaksi yang terverifikasi. Sedangkan akuntansi manajerial fokus pada masa depan atau prediktif, tetapi juga menggunakan data historis sebagai dasar proyeksi. Tindakan ini digunakan untuk membuat anggaran, perkiraan, dan analisis bagaimana jika. Yang keempat, dari unit pelaporannya, akuntansi keuangan melaporkan entitas bisnis secara keseluruhan berupa laporan konsolidasi atau individu. Laporan mencakup seluruh perusahaan. Untuk akuntansi manajerial, itu melaporkan segmen organisasi yang lebih kecil dan detail. Contohnya departemen tertentu, klinik produk, wilayah geografis, aktivitas, ataupun pelanggan individual. Yang kelima, dari jenis laporannya, akuntansi keuangan memiliki laporan keuangan standar yang bersifat umum. Contohnya neraca atau laporan posisi keuangan, lalu laba rugi, dan arus kas. Sedangkan akuntansi manajerial memiliki laporan internal khusus yang disesuaikan kebutuhan manajemen. Contohnya anggaran, analisis varians atau perbedaan antara yang dianggarkan dan yang terrealisasi, dan analisis biaya produk. Yang terakhir, dari keterkaitan atau sifat informasinya, akuntansi keuangan harus disajikan secara objektif atau tidak bias dan diverifikasi oleh pihak eksternal. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya oleh publik. Untuk akuntansi manajerial dapat bersifat subjektif, berupa estimasi atau perkiraan dan tidak harus diverifikasi oleh pihak ketiga. Tujuannya adalah kecepatan dan relevansi informasi untuk pengambilan keputusan internal, bukan untuk pihak luar. Jadi poin pentingnya dari akuntansi keuangan itu melihat dari belakang atau historis, sedangkan akuntansi manajerial dilihat dari masa depan atau prediktif. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Davina Cecilia Cahyani dengan NPM akhir 181. Nah, yang pertama adalah peran akuntansi manajerial dalam organisasi. Dalam perusahaan, akuntansi manajerial memiliki peran penting sebagai pendukung pengambil keputusan.
Salah satu contoh utamanya adalah controller atau pengendali. Controller bertanggung jawab atas seluruh kegiatan akuntansi, mulai dari pencatatan, pelaporan, penyusunan anggaran, hingga audit internal. Intinya, controller adalah pusat informasi keuangan yang membantu manajemen membuat keputusan yang tepat. Nah, selain itu, dalam organisasi dikenal dua jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi lini, yaitu individu atau departemen yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan utama perusahaan. Contohnya wakil presiden produksi atau manajer penjualan. Lalu yang kedua ada fungsi staf, yaitu pihak yang memberikan dukungan, saran, dan layanan kepada fungsi lini. Misalnya departemen akuntansi atau sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada keterlibatan akuntansi manajerial dalam proses manajemen. Akuntansi manajerial mendukung seluruh proses manajemen melalui penyediaan data yang akurat dan relevan. Ada 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada tahap ini, manajemen menetapkan sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya, rencana meluncurkan produk baru atau meningkatkan operasi. Semua rencana dituangkan dalam bentuk anggaran. Yang kedua, pengarahan atau directing. Ini berarti memimpin dan mengkoordinasikan sumber daya perusahaan, baik manusia maupun material, agar bisa mencapai tujuan. Yang ketiga ada pengendalian controlling. Caranya adalah dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran melalui analisis varians, serta menerapkan prinsip manajemen by exception, yaitu hanya fokus pada perbedaan yang signifikan agar manajemen bisa mengambil tindakan yang tepat. Lalu yang ketiga ada peningkatan atau improving. Perusahaan harus terus-menerus mencari cara untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Informasi dari akuntansi manajerial membantu manajemen membandingkan berbagai alternatif keputusan. Contohnya, apakah perusahaan menerima pesanan khusus, membeli, atau membuat sendiri komponen, sehingga menentukan strategi produksi. Intinya, keputusan harus dibuat berdasarkan data, bukan sekedar intuisi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminologi dan klasifikasi biaya manufaktur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mary Perwitasari dengan NPM 209. Yang pertama yaitu konsep biaya dan objek biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang dihitung dalam satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membuat sebuah produk. Artinya, setiap kali perusahaan mengeluarkan uang untuk proses produksi, itu disebut biaya. Sedangkan objek biaya adalah segala sesuatu yang ingin diketahui total biayanya oleh manajer. Bisa berupa produk tertentu, segmen produksi, atau aktivitas tertentu. Dengan mengetahui biaya, dengan mengetahui objek biaya, perusahaan dapat mengendalikan dan mengevaluasi efisiensi produksi. Yang kedua yaitu 3 elemen utama biaya produk manufaktur. Ini adalah 3 komponen penting yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang pertama adalah bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu merupakan yang secara fisik dapat ditelusuri ke produk akhir. Biaya bahan baku langsung biasanya menjadi bagian terbesar dari total biaya produksi. Contohnya kayu untuk pembuatan gitar atau kulit untuk membuat sepatu. Tanpa bahan ini produk tidak dapat dibuat. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga yang langsung terlibat dalam proses pembuatan produk. Mereka berinteraksi secara fisik dengan bahan baku, misalnya operator mesin, penjahit, atau pekerja perakitan. Biaya tenaga kerja ini paling penting karena merekalah yang mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga adalah factory overhead. Overhead pabrik mencakup semua biaya produksi yang bukan bahan baku langsung dan bukan tenaga kerja langsung. Biaya ini sifatnya tidak langsung, artinya tidak bisa ditelusuri langsung ke satu produk tertentu. Subkomponen FOH mencakup bahan tidak langsung, yaitu bahan pendukung yang jumlahnya kecil atau sulit ditelusuri ke produk.
seperti pelumas mesin atau jegruk kecil. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung, yaitu karyawan pabrik yang membantu proses produksi tetapi tidak mengerjakan produk secara langsung, seperti mandor, supervisor, teknisi, atau petugas keamanan. Dan yang terakhir yaitu biaya overhead lainnya, seperti depresiasi mesin dan gedung pabrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almira Benita dengan NPM akhir 173. Materi selanjutnya yakni pengelompokan biaya tambahan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada biaya utama atau prime cost, yaitu direct materials plus direct labors atau biaya bahan baku dan tenaga kerja yang membentuk esensi produk. Yang kedua, biaya konversi atau conversion cost. Di sini, direct labor plus factory overhead, di mana biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian, biaya produk versus biaya periode. Yang pertama, biaya produk atau produk cost terdiri dari direct materials, direct labor, dan factory overhead diperlakukan sebagai aset atau persediaan di neraca sampai produk tersebut terjual. Lalu baru menjadi beban atau cost of goods sold di laporan laba rugi ketika produk tersebut terjual. Yang kedua, biaya periode atau periode cost, di mana biaya yang tidak terkait dengan proses manufaktur seperti biaya penjualan, pemasaran, dan biaya administrasi. Kemudian dibebankan atau expense ke laporan laba rugi pada periode terjadinya. Contohnya, gaji eksekutif kantor pusat, komisi penjualan, iklan, sewa kantor administrasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.